Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai short term dan long term remaining life menurut API 570. Berikut adalah formula yang dipakai untuk perhitungan remaining life. Ada di subbab 7.2 di API 570. Menurut API 570 untuk remaining life menggunakan formula berikut, yaitu adalah remaining life dengan satuan years tahun, T aktual ya atau T last, T terakhir, kemudian T required dibagi corrosion rate, bisa millimeter per year, bisa inci per year, tergantung satuan yang kita pakai, imperial atau metrik. Kemudian ada pendapat lain yang menuliskan seperti ini, yaitu remaining life sama dengan remaining corrosion allowance, RCA, dibagi corrosion rate, CR. RCA ini adalah T last atau di API 570 itu T aktual. Kemudian T min yaitu di API 570 adalah T required. Kalau T min ini misalkan kita memakai ASME B313, keterangannya yang di ASME B313 itu kan untuk perhitungan minimum wall thickness kan keterangannya adalah T min. Nah, T min ini menurut ASME B313 itu T min itu sama dengan T kecil ya ditambah corrosion allowance. T kecil menurut ASME B313 itu adalah pressure design thickness. Nanti silahkan dicek di ASME B313. Kemudian dibagi corrosion rate, sama ya dengan API 570. Nantinya Anda bisa pakai inci per year, IPY, ataukah milimeter per year. Untuk memahami apa yang dimaksud dari formula API 570 remaining life, kita bisa melihat contoh yang sudah saya buat. Berikut adalah thickness data yang berisikan T minimum, kemudian waktu inspeksi, yaitu di sini ada Januari 2013, Januari 2008, Januari 2005, dan Januari 2003. Untuk pengecekan thickness terakhir itu dilakukan Januari 2013. Pengecekan thickness ya, atau ketebalan yang pertama kali dilakukan Januari 2003. Bisa kita lihat untuk T minimumnya diketahui di sini adalah 0,380 inci. Kemudian untuk Januari 2013 itu 0,440 inci. Kemudian Januari 2008 0,465 inci. Kemudian Januari 2005 0,480 inci dan 2003 adalah 0,5 inci. Berikut adalah data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan remaining life. Untuk T minimumnya kita asumsikan ini kita menggunakan perhitungan dari ASME B313. Kemudian langkah selanjutnya, langkah pertama yaitu adalah kita menghitung short term corrosion rate. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menggunakan langkah berikut, yaitu ST rate sama dengan T previous dikurangi T last dibagi time period. Apa yang dimaksud dengan T previous? Berarti ketebalan sebelum
kita pengecekan ketebalan terakhir, berarti dilakukan pada Januari 2008, yaitu sebesar 0,465 inci. Kemudian dikurangi telas, berarti pengecekan ketebalan yang dilakukan pada kegiatan terakhir, yaitu adalah Januari 2013, yaitu sebesar 0,440 inci. Kemudian dibagi time periodnya, yaitu adalah 5, berarti 5 tahun. Jarak antara Januari 2008 ke Januari 2013 itu adalah sebesar 5 tahun. Kemudian hasil dari perhitungan ini adalah 0,005 inch per year. Langkah kedua yaitu adalah kita menghitung long term corrosion rate. Berarti LT rate sama dengan T first, berarti ketebalan pertama kali kita cek yaitu pada Januari 2003 sebesar 0,5 inci. Kemudian dikurangi T last, berarti pengecekan ketebalan terakhir yang dilakukan pada Januari 2013, yaitu sebesar 0,440 inci dibagi time periodnya, sehingga 0,5 inci dikurangi 0,440 inci dibagi 10 tahun, berarti jarak antara Januari 2003 ke Januari 2013 yaitu adalah 10 tahun, sehingga nilai long term corrosion rate-nya adalah 0,006 IPY. Selanjutnya adalah langkah ketiga, berarti nanti memilih nilai corrosion rate yang paling tinggi di antara short term dan long term. Short term rate memiliki nilai 0,05 IPY, LT rate, long term rate ya, memiliki nilai corrosion rate-nya 0,006 IPY. Berarti di antara kedua ini yang paling tinggi adalah long term corrosion rate, sehingga yang kita ambil nilai corrosion rate-nya adalah milik long term. Selanjutnya langkah keempat adalah kita menghitung remaining life berdasarkan formula API 570 tadi. Remaining life sama dengan T aktual dikurangi T minimum dibagi corrosion rate. Nah, T aktual ini berarti adalah ketebalan terakhir yang kita cek, yaitu sebesar 0,440 inci pada Januari 2013 dikurangi 0,380 inci T minimum. Ya, T minimumnya adalah 0,380 inci. Kemudian dibagi corrosion rate-nya, yang kita pakai adalah corrosion rate yang paling tinggi di antara short term dan long term, yaitu adalah 0,006 IPY inch per year, sehingga remaining life dari thickness data tersebut adalah 10 tahun. Selanjutnya kita bisa melihat pada tabel 1 API 570, yaitu recommended maximum inspection interval. Tadi kita mendapatkan data nilai remaining life, yaitu adalah 10 tahun. Ya, remaining life 10 tahun, sehingga nanti kita bisa mengecek maksimum inspection intervalnya. Maksimum berarti kita tidak boleh melebihi nilai tersebut. Nah, di dalam EPL 570 terdapat namanya kelas, mengklasifikasikan
bisa berdasarkan jenis piping sistemnya maupun jenis fluida yang mengalir pada piping tersebut. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, dimisalkan thickness data tersebut itu diasumsikan kelas 1, maka nilai thickness measurement untuk maksimum inspection intervalnya adalah 5 tahun. Ya, berarti di dalam rentang waktu remaining life 10 tahun tadi, kita diharuskan melakukan proses inspeksi dengan interval maksimum adalah 5 tahun. Boleh Anda laksanakan kurang dari 5 tahun, 4 tahun boleh, 3 tahun boleh, 2 tahun pun juga boleh. Ya, perlu diingat tidak boleh lebih dari 5 tahun karena maksimum adalah 5 tahun. Itu adalah maksimum interval dari nilai yang sudah kita dapat remaining life. Berikut yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan, ya, mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.